PSSI telah resmi merilis daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong masuk ke dalam skuad timnas Indonesia hadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Teka-teki siapa saja pemain yang akan membela timnas Indonesia saat bersua Vietnam akhirnya terjawab. Baru saja PSSI merilis ada 28 nama yang dipanggil oleh sang pelatih kepala Sintayong. Dari daftar yang dirilis, perubahan paling banyak terjadi di sektor penjaga gawang. Sebelumnya pada pegelaran Piala Asia 2023, Sintayong memanggil Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Itu pun awalnya Sintayong membawa Syahrul Trisna alih-alih Nadeo. Sayangnya, Syahrul mengalami cedera saat sebelum turnamen dimulai. Alhasil, Nadeo diminta menyusul tim ke Qatar guna menambah amunisi. Nah, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Sintayong ternyata merombak posisi kiper. Nama Hernando Ari dan Syahrul Trisna tak tersedia dalam kesempatan kali ini. 3 slot kiper diisi oleh Nadeo, Riyandi, dan Adi Satrio sebagai tambahan. Kemungkinan besar alasan Sintayong tak membawa keduanya karena Hernando Ari dan Syahrul Trisna tengah menjalani proses pemulihan cedera. Pada sektor bek ada satu nama kejutan, yakni Nathan Joaon. Nathan mendapat panggilan timnas Indonesia untuk pertama kalinya meski dirinya belum menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Di lain sisi, nama Shane Patinama juga menghilang dari skuad Garuda karena alasan cedera. Tak sampai di situ saja, kejutan-kejutan lain masih diberikan PSSI dalam rilis resmi ini. Nama Tom Hey dan Ragnar Oratmangun yang proses naturalisasinya baru disetujui oleh Komisi 10 DPR RI juga dipanggil. Mereka baru direncanakan mengucap sumpah setia sebagai WNI pada 12 Maret mendatang. Selebihnya, Sintayong tetap memanggil beberapa nama andalan. Pemanggilan ini pun sontak disambut antusias para pemain keturunan yang baru masuk tersebut. Tom Hey, Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, dan Jay Ijes kompak mengunggah ulang nama-nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia di akun Instagram pribadinya masing-masing. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah tak sabar untuk meladeni Vietnam di laga nanti. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Hey mengatakan setelah menjadi warga negara Indonesia nanti, ia ingin membantu perkembangan sepak bola tanah air dengan pengalamannya yang sudah malang melintang di sepak bola Belanda. Tom yang kini memasuki usia 29 tahun, selama karirnya telah memperkuat 6 klub dengan 5 diantaranya klub di Belanda, yaitu AZ Alkmaar, Willem, ADO Den Haag, NAC Breda, dan klubnya saat ini SC Heerenveen. Satu klub di luar Belanda yang pernah ia bela adalah klub Italia, Lecce, pada Juli 2018 sampai September 2019. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pertemuan ini untuk Anda semua. Semua orang membuat hal ini menjadi mungkin. Saya rasa banyak sekali potensi yang bisa saya manfaatkan dari pengalaman saya untuk membantu perkembangan sepak bola di Indonesia, ujar Tom Hey. Tom mengaku baik dirinya dan keluarganya yang ada di Indonesia sangat bangga setelah dirinya sebentar lagi akan menjadi WNI dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan keluarga saya di Indonesia juga sangat bangga. Suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari proses ini dan alasan besar bagi saya juga perkembangan sepak bola Indonesia, jelas Tom Hey. Sementara itu, Ragnar Oratmangun mengungkapkan salah satu alasan utamanya ingin menjadi warga negara Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Ragnar yang memiliki akar keluarga dari Indonesia menyampaikan rasa syukurnya bisa terlibat dalam proses naturalisasi. Pesepak bola berusia 26 tahun ini juga berharap dapat bergabung dengan komunitas sepak bola Indonesia dan berkontribusi pada pengembangannya. Ia menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berencana untuk membantu perkembangan sepak bola di Indonesia, khususnya di kalangan usia muda setelah ia pensiun nanti. Assalamualaikum. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pertemuan ini. Ketika saya melihat negara muslimnya yang besar, bagi saya itu sangat penting. Saya ingin menjadi warga negara yang baik, membantu di lapangan. Mungkin ketika saya berhenti bermain di sepak bola, saya bisa membantu anak-anak muda, membantu perkembangan sepak bola di negara ini, jelas Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang lahir di Oost, Belanda.
Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Ragnar sampai saat ini telah mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi bersama Fortuna Sittard musim ini. Ia telah mencatatkan 1 assist. Ragnar menunjukkan potensi yang dapat ia bawa ke timnas Indonesia. Di sisi lain, calon kiper naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes, mengaku serius mempelajari berbagai aspek guna menjadi warga negara Indonesia yang baik. Paes menjelaskan bahwa dirinya tengah serius untuk lebih mengetahui Indonesia yang merupakan negara leluhurnya. Kiper FC Dallas ini bahkan menyebut tengah mempelajari bahasa Indonesia, Pancasila, hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih untuk orang-orang yang bekerja di balik layar. Saya terkesan dengan kehangatan dari orang-orang Indonesia. Ketika saya pertama menginjakkan kaki di sana, saya merasa seperti di rumah. Saya ingin mempelajari budaya dan berusaha belajar bahasa Indonesia secepat mungkin. Saya sudah belajar tentang Pancasila. Saya sudah mempelajari Indonesia Raya. Ini awal yang baik, tapi masih banyak hal lainnya. Saya ingin mencapai itu semua secepat mungkin, ujar Martin Paes. Lebih lanjut, Paes mengatakan ingin menjadi sosok yang baik di lapangan dan luar lapangan. Kiper 25 tahun itu siap bekerja keras untuk mewujudkannya. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengumumkan 28 pemain untuk laga melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pemanggilan itu, Sintayong tidak menyertakan nama kiper FC Dallas Martin Paes. Padahal juru taktik asal Korea Selatan itu memanggil Tom Hee dan Ragnar Oratmangun yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi bersama Martin Paes. Manajer timnas Indonesia Henry Irawan mengatakan Martin Paes tidak dipanggil Sintayong lantaran proses naturalisasinya terlalu dekat untuk agenda melawan Vietnam. Mungkin setelah dihitung-hitung waktunya tidak cukup proses naturalisasi untuk Martin Paes, ujar Henry Irawan. Henry mengatakan meski naturalisasi Paes terlampau mepet, dia memastikan bahwa proses naturalisasi Tom Hee dan Ragnar Oratmangun akan selesai sesuai target. Bek muda timnas Indonesia Justin Hubner akan menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Premier League. Seperti yang diketahui, Justin Hubner kini bermain untuk klub Premier League yaitu Wolverhampton. Selain itu juga, ia merupakan pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasikan. Dilansir akun Instagram @localfestid pada Jumat 8 Maret 2023, Justin Hubner kini telah dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton. Selain itu, pemain berusia 20 tahun itu dimasukkan dalam skuad Wolverhampton jelang menghadapi Fulham pada Sabtu 9 Maret mendatang. Dengan dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton merupakan bentuk kepercayaan dari pelatih Zoulen terhadap Justin Hubner untuk mengawal lini belakang mereka. Gemilangnya Justin Hubner bersama tim muda Wolverhampton membuat pelatih asal Spanyol itu tak ragu untuk mempromosikannya ke skuad utama. Justin Hubner bergabung dengan Wolverhampton pada musim 2022. Seperti diketahui, sebelumnya belum ada pemain timnas Indonesia yang berlaga di Premier League. Namun hal ini akan terwujud jika pemain yang memiliki darah Belanda Indonesia itu diturunkan saat menghadapi Fulham. Selama bergabung bersama Wolverhampton U21, Justin Hubner berhasil mencatatkan 47 pertandingan, 4 gol dan 2 assist di Premier League U21.